Mencuri kan bisa juga mencuri tidak berdosa. Ada mencuri tidak berdosa. Ya, silakan. Ya. Kalau sholat itu yang ciptakan itu Nabi itu Rasul itu dia tidak. Nabi itu sendiri yang ciptakan sholat itu. Lalu? Kalau di Islam ya saya mau kasih tahu itu dari mana tadi kan katanya kan Tuhan yang kasih tahu, nggak benar itu yang ciptakan sholat itu ya Nabi itu sendiri. Dari mana dia kok dia bisa menciptakan? Ya itu kan kelebihan kan dia kan manusia pilihan. Oh, bukan Tuhan yang ngasih tahu. Oke. Ya, kalau rakaatnya itu Nabi itu sendiri yang ciptakan. Kalau perintahnya itu diperintahkan saja sama Allah itu, ya. Cuma gerakannya itu yang yang tangannya gini, tangannya gitu. Bersedekah itu dari mana? Dari mana? Ya, dia sendiri yang buat itu kalau gerakannya itu. Kan ada yang nggak bersedekah, berbeda pendapat itu kan katanya kan Nabi kan lihatlah aku seperti aku sholat, ya, makanya orang seperti dicontohkan seperti dia. Kalau diajarkan secara langsung mungkin tidak ya, cuma hanya orang melihat saja ya, jadi itu gerakannya. Ya kalau perintahnya itu ya langsung dari Allah. Dia sendiri yang membagikan rakaatnya ini gini ya, ya Nabi itu sendiri ya. Kalau doanya itu dia orang nggak tahu, cuma hanya nambah saja. Ya itu saya menjelaskan tentang sholat itu. Karena sholat itu dia penting, dia kan wajib itu, kalau nggak dikerjakan harus orang tahu dari mana apa doanya. Kalau doanya itu bebas dia sebenarnya, ada hukum gini. Orang bebas karena dia tuh wajib hukumnya, kalau nggak dikerjakan dia berdosa. Saya menjelaskan itu aja sih supaya mungkin Mbak mengerti sedikit. Oke. Paham. Misal nih Pak, sholat zuhur itu berapa rakaat Pak kalau sholat zuhur? Kalau nggak salah sih 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat? Ya kalau nggak salah sih. Maghrib kali Pak yang 2 rakaat kali. Maghrib 3 rakaat. Kalau maghrib sama Isya itu sering kerjakan. Kalau zuhur jarang sih kerjakan. Oke. Kalau maghrib 3 rakaat ya Pak ya? Betul. Ya. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2. Ya. Subuh 2 rakaat ya. Ya. Nah, kalau maghrib itu 3 rakaat, kenapa harus 3 rakaat? Apa alasannya Pak? Ya itu kita nggak tahu, itu kan Nabi yang kasih contoh aja. Dia sendiri kan ada perintahnya. Ada perintahnya rakaat. Ya. Allah akan perintahkan berapa itu rakaat. Nah, Nabi sendiri yang membagikan berapa rakaat, gerakannya itu dia yang buat. Oke. Kalau misalnya nih Pak, sholat wajib di dalam iman Islam itu 5 ya? 5 waktu ya? Ya 5. Nah itu misal zuhur tadi itu kan dari jam 12 ya? Ya. Iya, itu kenapa Pak harus jam 12? Kenapa nggak di jam 11 gitu? Kenapa harus 12? Ya saya sih nggak tahu sebenarnya ya, tapi dia sendiri Nabi itulah yang membagikan itu rakaatnya gini, dia sendiri yang buat itu. Jam misalnya asar jam 3 itu juga Nabi. Iya, dia sendiri yang buat itu. Cuma kalau perintahnya itu ya langsung dari Allah kan. Allah itu dia sendiri yang pergi ke langit kan, Isra Mi'raj itu. Dia Allah sendiri pergi ke langit, gimana? Nah, makanya saya bilang kemarin, seberapa penting sih manusia itu, kok Allah itu kok Tuhan itu turun ke bumi, sementara Nabi kami ini dia sendiri yang pergi ke langit sana, untuk kan dipanggil dia ke sana untuk perintah sholat ini. Emang manusia kan dikatakan tidak bisa menghampiri Allah. Ini kok bisa manusia menghampiri Allah? Yang aku tahu Allah menghampiri manusia. Makanya nggak logis kalau ada manusia datang kepada Allah, yang ada Allah datang kepada manusia, gitu. Karena kita nggak mungkin mencapai Allah kan, logikanya gitu. Tapi Allah bisa menggapai kita kan? Ya, itulah kelebihannya itu kan.
dia dipanggil, masalahnya dia langsung. Masa nggak dengar ceritanya Isra Mi'raj itu? Emang Pernah ada dengar? di dalam Quran? Ya, Islam itu penting. Sholat ini dia penting tiangnya itu. Paling tiang intinya dia sholat ini. Kalau Al-Quran itu dia bisa dibuang, bisa diapain, bisa. Oh. Sholatnya ini paling penting sekali, tidak bisa dilewatkan. Makanya Islam itu setiap hari numpuk dosa, setiap harinya. Enggak sholat, doa numpuk, makin numpuk dosanya. Beda dengan Kristus, dia baik, semuanya sedengar-dengar, nggak ada dosanya. Islam ini nggak sholat, dosa tiap hari numpuk dosa terus. Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bertobat ya, nggak apa-apa itu. Ya kalau saya Muslim sih ya saya akui dia berat jadi Muslim, berat sekali Islam ini. Beratnya apa? Ya kita sholat tiap hari lima waktu sehari. Masa Kita nggak bisa sholat apa. berat? Masa sholat gitu aja berat? Beratnya di mana? Ya, Kan cuman Ya, kan bikin kita- gerakan gitu doang, paling 10 menit selesai. Berat itu cari uang, Ya. kerja itu berat. Kalau sholat tuh nggak berat lah harusnya. ya sih seharusnya sih begitu ya. Sebenarnya sih, cuma saya sini Islam KTP masalahnya. Ya nggak apa-apa Pak, Islam KTP juga asal nggak apa ya, nggak intoleran aja gitu kan sebenarnya baik gitu, nggak apa-apa. Iya sih. Makanya saya heran itu pertanyaan saya dalam hati itu, seberapa penting sih itu Tuhan itu bisa turun ke bumi ini, itu saya heran. Kami aja berdoa ya Allah Akbar, Tuhan nyangka nyawat menolong kita itu. Kita kan kira apa gitu, kita kan sudah sholat sudah apa, kita panggil nggak datang. Dia kan cipta kita, nggak datang kita panggil Allah Akbar nggak datang dia. Oke, yang mau saya tanyakan itu gini Pak, kalau misal ya kan dikatakan Nabi diangkat untuk menemui Allah, itu yakin? Karena tidak ada saksinya gitu kan. Kalau kita manusia ini kan Ya, butuh dengan logika, bukti, saksi. betul. Nah, tapi kalau Allah itu datang ke dunia, manusia kan ngelihat tuh Tuhan Yesus tuh datang dan semua manusia menyaksikan dan ini nyata. Berarti ini nggak akan salah lagi gitu kan. Nggak mungkin tipu-tipu gitu. Nah, kalau ada orang diangkat ke langit nggak ada saksinya, ini bisa dipercaya nggak? Karena kan bisa aja misal kalau saya jahat kan, saya ngaku ketemu Tuhan. Bisa aja bohong karena nggak ada saksi, nggak ada banyak yang lihat. Nah ini logika saya di situ sih Pak. Gitu. Kalau Tuhan sendiri datang kan, berarti manusia nggak bisa bohong. Berarti dia sendiri datang gitu. Nah kalau manusianya ngaku dia bertemu dengan Tuhan, nih saya nggak percaya. Karena apa? Bisa jadi dia bohong karena manusia kan punya sifat pembohong. Gitu. Apalagi tidak disertai saksi, maka suatu perkara itu nggak akan dianggap benar kan gitu. Betul nggak? Ya. Nah itu. Ya. Tapi ya terkait bohong apa enggak bohongnya penting ya intinya Nabi ini kita disuruh sholat ceritanya ini. Walaupun ya benar enggak kemana atau hanya mungkin dia tertidur atau hanya pikirannya saja ke sana atau kita kan nggak tahu. Tapi dia intinya kita disuruh sholat karena sholat ini adalah tiang agamanya, penting sekali. Itu maksudnya. Cuma kan dia hanya cerita kan kita dengar aja, kita mengimani saja. Oke. Ya, kalau keimanan setiap orang ya kita hargai gitu. Yang karena ketika kita beriman juga kan kita harus berlogika supaya kita tidak beriman buta, itu aja sih. Kalau orang Kristen rata-rata tuh gitu. Karena gini Pak, dulu bangsa Israel itu kan cerdas-cerdas, mereka nggak mau ada orang yang berbohong, main imani aja. Aku ke langit tuh, misalnya nabi-nabi di bangsa Israel saat itu. Aku bermimpi ketemu dengan Tuhan, atau aku ketemu Tuhan ya. Orang Israel nggak akan percaya sampai dapat bukti, dapat saksi gitu. Makanya kenapa Tuhan itu datang langsung. Karena orang Israel itu dulu gitu. Sebelum mereka membuktikan dengan akal mereka, dengan mata mereka, dengan menyaksikan sendiri, mereka nggak akan percaya. Ya kalau di Islam sih, kalau iman itu bisa nggak, kalau rukun iman itu bisa dipercaya, bisa di nggak percaya. Kalau rukun Islam itu dia wajib hukumnya ya
Menerima syahadat, sholat, zakat, puasa itu wajib. Kalau enggak dikerjakan, dia maka dia berdosa. Kalau sehingga kitabnya bohong atau apa, itu kan beriman bisa tidak dipercaya, bisa pokoknya di luar bisa dia tidak berdosa dia. Kalau Dosa rukun dosa Islamnya itu enggak. apa sih Pak? Sebenarnya dosa itu apa sih? Yang saya tahu dosa itu kayak mencuri, berzina, melawan orang tua, mengambil istri orang. Itu kan dosa gitu. Kenapa tidak Kalau sholat dikatakan dosa? dosa, ya mencuri kan bisa juga mencuri tidak berdosa. Ada mencuri tidak berdosa, maka Gimana itu mencuri? ya misalnya kita kalau kita kelaparan kan kita mencuri ini ya Tuhan kan lebih tahu. Bisa saja dia tidak berdosa, bisa tidak menerima hukumannya. Kalau sholat ini yang wajib, tidak ada ceritanya dia harus sholat. Kalau dia tidak kerjakan, dia tetap mendapatkan hukuman. Misalnya puasa, naik haji, yang 5 ini kalau tidak dikerjakan seharusnya wajib hukumnya. Kalau enggak, ya berdosa. Itu Islam. Mencuri itu ada yang enggak dosanya. Memakan babi juga bisa juga tidak berdosa. Gitu. Cuma Jadi dosa itu lihat-lihat situasinya gitu. Kalau situasinya nggak memungkinkan, jadi nggak dosa gitu. Kalau situasinya memungkinkan, dosa. ya dosa. Kalau dosa itu hukuman yang akan didapatkan nanti di akhirat nanti. Apakah dia dicambuk atau dibakar atau diapakan, itulah dosa maksudnya. Dicambuk, dibakar. Oh, Ya kalau dibakar enggak, dicambuk enggak salah. Dicambuk 1000 kali, 20.000 kali, oke. dia akan dapat hukuman itu. Iya, hukuman nanti di neraka. Nah, yang dicambuk itu apanya, Pak? Tubuhnya, Ya, rohnya, atau semuanya? semuanya. Kalau misalnya dia dipukul 2000 kali, terus dia pingsan, bangun lagi dipukul lagi sampai 2000 kali misalnya gitu. Oke. Berarti kan manusia ini mati nih, Pak, terus jadi tanah. Jadi berarti dibangkitin dulu Ya. dong baru dihukum gitu. Ya, nanti kan selesai pas kiamat kan semua kan diangkat semuanya. Diangkat atau dibangkitkan? Kiamat. Ya, kan kalau kiamat kan dihidupkan lagi. Oke, oh berarti dihidupkan lagi untuk disiksa di neraka. Ya, kan sudah kan ada kan catatannya di situ. Oh, dia mencuri ini, Denny ini mencuri apa, dia curi aman, dicambuk sudah. Kita nggak usah nggak pernah itu, sudah ada catatannya, langsung dicambuk. Dia curi itu lagi, cambuk lagi. Ya ngapain lagi cambuk berarti lagi? nggak ada yang selamat dong kalau kayak gitu, karena Nggak ada yang selamat, nabi-nabi itu Oh, nggak ada yang selamat. Islam itu dosa semuanya. oh gimana ini? Oh gimana? Udah sholat tapi masih dicambuk gimana? Emang Ya kalau kan sholat pasti kan pasti ada kesalahan kan, nggak mungkin dia lurus selamanya kan, pasti ada salah-salah. Mungkin dia curi istri orang atau apa kan, pasti kena hukuman. Nah itu berarti nggak ada yang masuk ke surga? Ya masuk, kalau selesai hukuman dia masuk surga. Oh, jadi kayak kita kalau kayak di dunia di penjara udah selesai hukuman dibebasin gitu. Ya, dibebasin. Tapi kan penjara kan, kalau dibebasin kan kita miskin. Kalau di sana kan ya apa yang kita perbuat ya mungkin ya dapat itu kan masuk surga. Surga kan ya seperti itu. Boleh. Ini kan hanya cerita Ya. gitu. Kita kan belum ke sana, hanya cerita saja, Iya. mengimani saja. Betul. Nah, ini cerita ini dari mana, Pak? Bisa dapet kayak gini? Apakah Tuhan itu udah ngasih tahu keadaan neraka itu kayak gitu? Ya, yang Nabi itu sendiri yang bercerita seperti itu. Kita hanya cerita sampai ke guru ngaji kita baru ke kita ya, cerita gitu. Tapi Tuhan nggak pernah ngasih wahyu itu tentang hukuman di neraka itu? Ya mungkin ada ya, mungkin saya nggak tahu juga ya. Saya kan bukan penghafal Al-Quran, seharusnya ada di Al-Quran itu sebenarnya petunjuknya itu sih. Iya, pasti ada dasarnya kenapa menceritakan itu ya kan, Pak? Ya, Iya. Kalaupun misalnya Tuhan katanya mengatakan gitu, Bapak percaya gitu?
apanya percaya anunya Kalau 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 wahyunya. kalau kata Nabi ini wahyu dari Tuhan tuh gitu gitu. Kan biasanya nih kayak saya nih ya. Saya orangnya kan nggak gampang percaya ya Pak ya. Kalau nggak ada bukti gitu. Misal kalau di dalam iman kami kan Tuhan Yesus tuh mati dan bangkit. Ya. Maka saya percaya bagaimana keadaan dunia orang mati ini saya percaya berdasarkan kisah yang benar-benar terjadi. Makanya semua orang itu percaya gitu. Jadi nggak hanya sekedar nanti pokoknya kayak gini gitu. Berarti itu kan imani aja. Nah, itu kayak dari dunia neraka, dari sorga pun gitu. Tuhan Yesus tuh dari sorga, makanya dia itu kan menceritakan tentang sorga, bahwa di sorga nanti seperti apa gitu. Kalau kami tuh gitu Pak, orang Kristen imannya. Jadi ada bukti, ada saksi, baru kami percaya. Kami bukan modal imanin sih Pak. Kalau takutnya gini Pak, kayak saya dulu pernah ditawarin mobil gitu, dikasih brosurnya aja, nanti pokoknya dapat mobil gambarnya kayak gini, terus saya udah transfer Pak, tahu-tahu mobilnya nggak datang gitu, saya kan ditipu gitu, saya takutnya gitu. Beda cerita kalau saya ditawarin mobil, beli mobil, terus ditunjukin barangnya, baru saya percaya gitu. Karena banyak kan ya Pak ya, penipuan-penipuan gitu. Nah kalau saya sih gitu, kalau di iman Kristen juga demikian gitu. Bicara sorga karena udah ada yang dari sorga, menggambarkan sorga itu seperti apa. Dari alam kematian itu seperti apa. Karena sudah ada yang bangkit, Lazarus, Tuhan Yesus sendiri, dia bangkit dan menceritakan bagaimana keadaan di sana, supaya orang-orang menjadi percaya. Gitu. Itu kalau dari iman Bapak tadi gitu, nggak apa-apa, saya hargai. Dari iman saya gitu. Ya, baik. Kalau wahyu kan Al-Quran kan punya 4, Islam ini punya 4, dia diimani ini. Kalau rukun iman ini enggak dipercaya atau gimana dia enggak berdosa dia. Kan 25 nabi dia enggak mau percaya, orang Islam ini enggak apa-apa. Yang penting rukun Islam ini harus tetap dikerjakan, itu maksudnya. Misalnya kita kan kemampuan pikiran kita menerima wahyu gini kan sesuai enggak sesuai, kita kan yang enggak usah percaya gitu, enggak apa-apa sih. Yang penting kamu harus sholat, zakat, naik haji, ya rukun Islam ini yang penting. Nah, kan nabinya nggak mau percaya. Iya, tapi kan sholat ini juga tadi kata Bapak itu ciptaan Nabi, berarti Bapak mengikuti yang diciptakan Nabi gitu. Gimana? Gerakan-gerakannya tadi tuh. Tadi kan Bapak bilangnya gitu. Iya nggak sih? Nah, ya benar. Apakah Bapak tidak, gimana ya aku bilangnya? Ya itulah. Ya bohong pokoknya kan nabinya, maksudnya kan? Enggak, karena kan ini bukan Tuhan sendiri gitu loh yang mengajarkan tentang harus sholat gitu kan. Nah itu gimana? Kalau misalnya takutnya tidak seperti yang Bapak imani, gimana? Ya, Islam itu masih bisa kan, dia Allah itu kan Ar-Rahim. Ya kita singkirkan aja Muhammadnya, dia kan Ar-Rahim dia. Ar-Rahman, Allah itu kan Ar-Rahman, penyayang. Kita kan meyakini Allah kan rukun Islam kan Allah itu dan nabinya itu. Kita masih jadi Ar-Rahmannya. Kita tidak bisa memakai nabinya, nggak apa-apa. Kita tetap jadi Ar-Rahmannya. Kita kan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya memandang Allah lah ya. Makanya sholat gitu. Nabi kan hanya perantara, walaupun seandainya perantaranya ini berbohong, hanya pikiran dia saja, kita kan langsung ke Allahnya langsung. Karena Islam inilah yang mengajari konsep Allah itu apa sih. Islam inilah yang mengajari kita. Ya, baik. Ya, kita kan langsung saja ke Allah Subhanahu wa taala-nya, langsung saja, gak usah pakai perantara lagi, langsung saja ke Allahnya pencipta. Zat ini. Iya, Pak. Ya, itu ilmu ma'rifatnya itu. Berarti Bapak udah sampai kepada makrifat ya ini ya? Enggak, itu kan ilmu ma'rifatnya. Begitu cara ngomong orang ma'rifat itu orang paling
hari zuhur paling dia. Kalau aku sih enggak, sholatnya jarang lah. Al-Quran artinya juga nggak paham atau apa gitu. Ya, ya, ya. Cuma saya menjelaskan si sholat itu ceritanya seperti apa sih sholat itu, itulah ceritanya tuh. Iya. Karena dia penting itu tiangnya Islam itu sholat itu wajib ya. Kalau enggak kerjakan berdosa, tiap enggak berkerjakan numpuk dosanya banyak-banyak dia dosanya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Denny, Tuhan berkati. Oke.